Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Fauzia, mahasiswa reguler 2 dari jurusan Public Relation. Saat ini saya mau mengenai penerapan sikap mandiri dalam berkontribusi untuk keadilan sosial. Presentasi ini akan membahas bagaimana sikap mandiri dapat menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai keadilan sosial. Kita akan melihat definisi, pentingnya, dan contohnya nyata kontribusi individu. Apa itu kemandirian dan keadilan sosial? Definisi dan pentingnya. Jadi kalau kemandirian itu kemampuan individu untuk bertindak, berpikir, dan memenuhi kebutuhan tanpa bergantung pada orang lain. Ini melibatkan inisiatif dan pengambilan keputusan pribadi. Keadilan sosial ini pemerataan hak dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat. Ini memastikan setiap orang memiliki akses setara terhadap sumber daya dan kesempatan hidup. Mengapa kemandirian penting dalam mewujudkan keadilan sosial? Saya akan membahas 4 poin. Jadi yang pertama itu inisiatif individu. Kalau misalkan inisiatif individu itu, kemandirian mendorong individu mengambil inisiatif tanpa menunggu dari pihak lain atau instruksi dari pihak lain. Nah, kedua itu pemberdayaan diri, meningkatkan kemampuan untuk mengatasi tantangan, mengurangi ketergantungan, dan membangun solusi dari dalam. Inovasi solusi, sikap mandiri melahirkan ide-ide baru, solusi inovatif, dan pendekatan kreatif dan masalah sosial. Terakhir, efek berlipat ganda. Satu tindakan mandiri dapat menginspirasi, menciptakan perubahan positif, dan mendorong orang lain untuk ikut berkontribusi. Ada contoh kewirausahaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. Bank sampah mandiri, masyarakat mengelola sampah, mengubahnya menjadi nilai ekonomi, mengurangi limbah, memperdayakan komunitas lokal. Koperasi petani organik, petani mandiri bergabung, menjual produknya langsung, dan meningkatkan pendapatan, memastikan distribusi yang adil. Lalu contoh selanjutnya itu kerajinan tanpa disabilitas. Individu disabilitas menciptakan produk, menjual, memberikan penghasilan, dan mempromosikan inklusi sosial. Contoh kedua, inisiatif pendidikan mandiri untuk pemerataan akses. Jadi, kelas belajar komunitas. Individu sukarela mengajar di daerah terpencil, menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang kurang beruntung. Platform e-learning, mengembangkan menciptakan platform gratis, materi belajar, membuka akses pendidikan daring bagi semua kalangan, seperti Zoom. Ada program mentoring mandiri, profesional membimbing siswa dari latar belakang kurang mampu, mempersiapkan mereka untuk masa depan. Ada contoh 3, advokasi dan aksi sosial berbasis komunitas. Petisi publik, warga menginisiasi petisi menuntut perubahan kebijakan, suara kolektif untuk keadilan lingkungan atau sosial. Aksi gotong royong dan gerakan solidaritas pangan, kayak komunitas membersihkan lingkungan, itu membangun fasilitas umum dan meningkatkan kualitas hidup secara swadaya. Selanjutnya, tantangan dan solusi dalam menerapkan kemandirian untuk keadilan sosial. Ada 4 poin juga. Di sini tantangan kurangnya sumber daya, seringkali inisiatif mandiri menghadapi keterbatasan dana, fasilitas, dan tenaga. Kedua, solusi kolaborasi dan jaringan, membangun kemitraan dengan organisasi lain, mencari dukungan sukarelawan, dan memanfaatkan platform crowdfunding. Tantangan ketiga itu kurangnya keberlanjutan, kayak banyak proyek mandiri berhenti karena kurangnya
perencanaan jangka panjang atau regenerasi pengelola. Ada tentang solusinya, pengembangan kapasitas, pelatih kepemimpinan, manajemen proyek dan pengembangan keterampilan itu memastikan kesinambungan proyek. Jadi kesimpulan aksi nyata dan panggilan untuk kontribusi lebih lanjut itu, yang pertama itu mulai dari diri. Setiap individu kan memiliki potensi untuk menciptakan perubahan. Ya, mulailah dengan langkah kecil yang berarti. Terus berjejaring dan kolaborasi. Kemandirian kan bukan berarti bersendiri. Bergabunglah dengan komunitas dan bergabung dengan komunitas gandakan dampak positif gitu. Jadi berani berinovasi, cari cara untuk mengatasi masalah sosial, jangan takut mencoba hal yang berbeda. Jadi keadilan sosial ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan sikap mandiri, kita dapat menjadi agen perubahan yang kuat. Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.